Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Menemani waktu bersantai kalian bersama keluarga tercinta, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Endangered Species, rilis pada tahun 2021. Film garapan sutradara M.G. Basit ini menceritakan kisah satu keluarga yang pergi berlibur di sebuah taman safari Afrika yang berakhir tragis. Mereka harus bertahan hidup di alam Afrika yang liar setelah mobil mereka diserang oleh seekor badak. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Ini dia Endangered Species. Film dimulai di sebuah padang Afrika. Terlihat sebuah pesawat kecil sedang terbang di atasnya membawa sebuah keluarga untuk pergi berlibur. Di dalam pesawat terlihat Jack sedikit gelisah dengan goncangan dalam pesawat. Lauren, istrinya, mencoba menenangkannya. Di bangku belakang duduk anak laki-laki mereka yang bernama Noah dan anak perempuan mereka yang bernama Joe yang ditemani oleh sang pacar yang bernama Billy. Tidak lama, pesawat itu mendarat di sebuah bandara kecil. Saat mereka akan keluar dari bandara menuju penginapan, mereka harus tertahan oleh kehadiran tentara wanita yang membawa para pemburu ilegal. Saat itulah mereka berbincang dengan seorang pria kulit putih dan penduduk lokal di sana yang mengaku sebagai orang yang membantu warga lokal di sana untuk mengembangkan tanah mereka. Tidak lama berselang, Jack dipersilahkan untuk meninggalkan bandara. Saat ia akan menaiki mobil sewaan yang ia pesan, Jack terlihat kecewa melihat mobil mewah ukuran di sana. Mereka lalu berangkat menuju penginapan. Saat berada di penginapan, Lauren kemudian memeriksa kadar gula yang ia derita selama ini. Kemudian menyuntikkan insulin yang selalu ia bawa. Tidak beberapa lama kemudian, terjadi sedikit perdebatan antara Jack dan istrinya, di mana Jack memiliki sedikit hubungan yang kurang baik dengan Joe anaknya. Jack menginginkan Joe anak perempuannya yang sulit diatur itu untuk melanjutkan kuliah. Namun, Joe tidak menginginkan kuliah. Lauren, istrinya, berusaha menenangkan Jack yang sedikit gelisah saat itu. Rupanya, kegelisahan Jack ini penyebabnya baru diketahui oleh Lauren saat Jack mandi ketika ia memeriksa ponsel Jack. Ternyata, Jack baru saja dipecat dari perusahaan minyak Exxon tempat ia bekerja, sehingga mereka mengalami sedikit kesulitan keuangan saat kembali dari liburan yang mahal itu nanti. Pada malam harinya, ketika Jack sedang melatih Noah putranya olahraga push-up, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan histeris dari para turis yang saat itu sedang bersantai menikmati pesta yang disuguhkan oleh pihak penginapan. Ternyata mereka semua dikagetkan oleh kehadiran seekor hyena yang masuk ke pekarangan penginapan. Petugas penginapan datang menenangkan para tamu dan mengatakan kalau hyena yang sendirian itu tidaklah berbahaya, tapi jika mereka berkelompok, mereka sangatlah berbahaya. Keesokan paginya, Jack dan keluarganya pergi sendiri bersafari untuk melihat hewan-hewan liar di sebuah taman. Mereka tidak menggunakan jasa pemandu safari karena biayanya menurut Jack sangat mahal. Saat berada di pintu masuk taman safari, terjadi sebuah insiden di seberang mereka. Karena lama menunggu, Jack kemudian menerobos pintu masuk taman tanpa membayar uang tiket masuk. Ketika mereka berada di sebuah jalan persimpangan, Jack menerobos masuk jalan petualangan off-road yang sebenarnya sudah ada larangan masuk ke wilayah itu. Tidak lama kemudian, mereka berhenti karena melihat sebuah bangkai hewan sejenis rusa yang tergantung di atas sebuah dahan pohon kayu yang tinggi. Mereka tidak tahu apakah penyebab hewan tersebut bisa berada di sana. Saat melanjutkan perjalanan, Noah memohon kepada ayahnya untuk menyetir mobil. Walau awalnya Jack ragu, namun karena Noah terus memohon dan mengaku sudah bisa menyetir, serta desakan dari istrinya, akhirnya Jack mengizinkan Noah untuk menyetir di jalan tanah yang sepi itu. Hingga mereka sampai di suatu tempat, Noah tiba-tiba menghentikan mobil yang ia setir saat melihat seekor badak sedang berada di depan jalan mereka. Lauren yang begitu bersemangat melihatnya meminta agar mobil lebih mendekat, agar ia bisa mengambil gambar foto yang bagus. Saat mobil sudah mendekat,
Lauren yang saat itu sedang mengambil gambar merasa lebih takjub setelah melihat kemunculan seekor anak badak dari semak-semak. Ia pun segera mengambil gambar pemandangan langka tersebut. Namun Billy saat itu mengingatkan kepada mereka karena tidak seharusnya mereka berada di dekat badak yang sedang mengasuh anaknya. Jack kemudian menyuruh Noah untuk mundur perlahan. Noah yang belum mahir menyetir dan menghadapi situasi tersebut menjadi panik, sehingga mesin mobil sempat mati. Saat Noah berusaha menyalakan mobil, badak itu tiba-tiba berlari kencang ke arah mereka lalu menyeruduk bagian depan mobil. Di tengah ketegangan itu, Jack kemudian berusaha mengambil alih kemudi. Saat badak itu pergi, situasi mulai tenang. Namun tiba-tiba dari arah samping mobil, badak itu kembali dan sedang berlari ke arah mobil lalu menyeruduk bagian pintu mobil tepat di mana Jack sedang duduk. Benturan yang sangat keras dari tanduk badak itu berhasil menembus pintu dan mengenai paha Jack. Seketika darah mengucur di paha Jack. Tidak berhenti sampai di situ, badak itu terus menyeruduk mobil mereka hingga terbalik. Setelah itu, barulah badak dan anaknya meninggalkan mereka. Lauren lalu mengikat luka di paha Jack dan kemudian membetulkan bahu Joe yang terkilir akibat benturan. Mereka semua lalu keluar dari mobil yang terbalik itu. Jack mengajak keluarganya untuk mencoba membalikan mobil mereka bersama-sama. Namun, usaha mereka sia-sia. Saat mereka mencoba menelpon menggunakan ponsel, mereka tidak mendapatkan sinyal sedikit pun. Hal ini membuat keadaan menjadi panik. Jack lalu mengatakan kalau akan ada orang yang akan mencari mereka saat mereka tahu kalau Jack dan keluarganya tidak kembali ke penginapan. Namun, Joe membantah ayahnya kalau keberadaan mereka tidak akan ada yang mengetahuinya karena Jack masuk menerobos taman itu tanpa mendaftar. Noah mengusulkan kepada mereka untuk berjalan menuju jalan besar. Namun, ditolak oleh Lauren karena itu sangat berbahaya. Joe kemudian menyarankan mereka untuk menunggu kedatangan orang yang lewat. Namun, mereka sekarang berada di jalan tertutup yang dilarang untuk dimasuki. Saat semuanya saling berdebat, saat itulah Lauren tiba-tiba muntah, lalu meminta untuk diambilkan insulinnya. Namun, akibat benturan itu, ternyata membuat insulinnya ikut pecah. Lauren kemudian meminta sedikit air untuk mengatasi kadar gulanya yang naik. Namun lagi-lagi kesialan menimpa mereka. Semua air dalam kemasan botol kaca itu semuanya pecah. Kini situasi semakin rumit. Joe berbicara empat mata dengan Billy. 8 jam ke depan, jika ibunya tidak mendapatkan suntikan insulin, ia akan mengalami koma dan mati. Saat itulah seekor Hena muncul dari balik semak-semak. Billy yang ingat pesan petugas penginapan kalau Hena sendirian tidaklah berbahaya, ia kemudian berjalan menuju Hena untuk mengusirnya dengan cara menakut-nakutinya. Billy tertawa karena triknya berhasil membuat Hena itu pergi. Namun Hena itu kembali dengan kawanannya. Mereka semua pun segera memasuki mobil yang terbalik itu untuk bersembunyi. Beruntung, Hena itu pergi tidak lama kemudian. Setelah menunggu beberapa lama bersembunyi dalam mobil di tengah padang Afrika yang panas, kini kondisi Lauren mulai menurun. Jack akhirnya memutuskan untuk pergi ke perbukitan untuk mencari sinyal agar ia bisa menelpon. Namun, dicegah oleh istri dan anak-anaknya. Akhirnya, Noah dengan ditemani Billy yang berinisiatif untuk pergi ke perbukitan mencari sinyal. Ketika Noah dan Billy berada di atas perbukitan yang mereka tuju, Noah tidak mendapatkan sinyal ponsel sedikit pun. Saat itulah Noah melihat dari kejauhan ada sebuah bangunan seperti pondok atau stasiun pemantau. Saat ia meminta teropong kepada Billy untuk memastikannya, ternyata Billy tidak membawanya. Noah terus mengamati bangunan yang ia lihat. Tiba-tiba Billy yang berada di belakang diterkam oleh seekor macan dahan. Noah yang ketakutan segera berlari menuruni bukit. Namun karena tidak tega mendengar teriakan Billy yang kesakitan, ia kembali naik ke atas bukit sambil membawa sepotong kayu untuk membantu Billy. Namun saat ia sampai di atas bukit, ia sudah tidak menemukan Billy di sana dan hanya menemukan sisa bekas cecaran darahnya. Noah lalu bergegas berlari menuju kembali ke mobil. Saat Joe mendengar kalau Billy telah diterkam kucing besar, ia terkejut dan berlari keluar untuk mencari Billy. Jack yang dalam kondisi pincang berusaha mengejar Joe untuk menenangkannya karena apa yang dilakukan Joe itu sangatlah berbahaya. Beruntung Joe berhenti berlari karena ia tidak tahu kemana arahnya untuk mencarinya.
Joe akhirnya bisa ditenangkan oleh Jack. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah pohon besar, terlihat tubuh Billy yang berlumuran darah tergeletak di antara dahan pohon kayu. Ternyata Billy yang terluka akibat terkaman macan dahan itu kini masih hidup dan ia baru terbangun dari pingsannya. Ketika Billy berusaha bangkit, ia terkejut melihat keberadaan macan dahan yang tertidur kelelahan di salah satu dahan yang ada di depannya. Sementara itu, Jack dan Joe yang berjalan kembali menuju mobil dikagetkan oleh kehadiran sekelompok hena yang mengelilingi mobil. Mereka berdua lalu mengusir hena-hena tersebut. Setelah berada dalam mobil, Lauren kemudian mengatakan kalau hena itu akan kembali dengan jumlah lebih banyak lagi. Mereka pun terlihat semakin ketakutan. Noah kemudian mengatakan kepada ayahnya kalau ia melihat perkemahan di arah utara yang diperkirakan berjarak 3 km jauhnya dari sana. Karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi berjalan menuju tempat yang dilihat oleh Noah. Lalu kita berpindah menuju tempat Billy berada. Ia berusaha bangkit dari posisinya saat masih berada di atas dahan pohon. Namun macan dahan itu tiba-tiba terbangun mendatanginya lalu menerkamnya. Billy kemudian terjatuh bersamaan dengan macan dahan itu ke tanah. Entah kenapa macan itu tiba-tiba berlari meninggalkan Billy seperti ketakutan. Billy kemudian bangkit dan berusaha berjalan tertatih-tatih dengan bantuan tongkat ranting kayu menuju mobil. Ketika ia sampai di mobil, ia tidak menemukan seorang pun di dalamnya. Ia kemudian memasuki mobil itu untuk mengamankan diri. Sementara itu, rombongan Jack yang sedang berjalan terjadi perdebatan antara Jack dan anak-anaknya yang meragukan petunjuk jalan yang akan diambil Noah yang memasuki semak-semak dan pepohonan. Jack menginginkan mereka agar tetap berjalan di jalan besar karena memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pengendara mobil lain. Mereka akhirnya melanjutkan berjalan setelah Lauren menengahi perdebatan itu dengan berjalan mendahului mereka menuju jalan yang diarahkan oleh Noah. Namun setelah berjalan beberapa saat, Joe mengatakan kepada mereka sepertinya mereka tersesat dan hanya berputar-putar di tempat yang sudah mereka lewati. Namun Jack dan Noah berkeras mereka tidak tersesat. Setelah kembali berjalan, tidak lama kemudian mereka menemukan bangkai seekor badak yang menabrak mobil mereka. Sepertinya badak itu korban perburuan dari para pemburu liar. Tidak jauh dari sana, terlihat anak badak yang sepertinya bersedih melihat induknya yang tewas. Lauren berkeras mengajak mereka untuk menolong anak badak itu agar tidak mati dimangsa hewan buas. Jack tidak menyetujuinya dan berusaha membujuknya untuk menolong diri mereka terlebih dahulu baru nanti kembali menolong anak badak itu. Beruntung Lauren melunak dan mereka kembali berjalan menyusuri padang yang berbahaya itu. Sementara itu di tempat mobil terbalik di mana Billy sedang tertidur, sebuah mobil para turis yang melewati jalan itu berhenti setelah melihat mobil di depan mereka dalam kondisi terbalik. Billy akhirnya ditolong oleh para turis setelah mereka menemukannya dalam kondisi sudah tidak berdaya karena terluka. That's impossible. I mean, all the vehicles in the park. Here, I don't know. Okay, we need to move him out. Sementara rombongan Jack harus terhenti perjalanan mereka karena terhalang oleh sebuah sungai. Noah saat itu tidak melihat ada sebuah sungai saat ia melihat tempat mereka dari perbukitan. Setelah beristirahat sejenak, Jack kemudian mengajak mereka untuk menyeberang sungai. Namun ditolak oleh Joe yang takut dengan sungai Afrika yang terkenal dengan buayanya yang ganas. Saat itulah mereka dikagetkan oleh kemunculan kawanan hena yang mendekat. Mereka lalu bergegas berjalan menyusuri tepi sungai. Namun kondisi Lauren semakin lemah membuat pergerakan mereka menjadi lambat. Hingga mereka berada di posisi terpojok dikelilingi oleh kawanan hena yang siap menyerang. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara tembakan senapan. Para hena pun segera berlarian karena ketakutan. Terlihat dari seberang sungai pria kulit putih dan beberapa warga lokal keluar dari balik pepohonan. Jack sangat bahagia melihat mereka. Ternyata suara tembakan itu berasal dari kelompok Mitch, pria yang mereka temui di bandara sewaktu mereka baru tiba di sana. Mitch kemudian membawa keluarga Jack ke perkemahannya untuk mengamankan diri karena sebentar lagi malam akan tiba. Terlihat Lauren semakin lemah. Jack meminta tolong kepada Mitch agar menelpon mencari bantuan untuk menolong istrinya mendapatkan insulin. Saat Mitch berusaha menelpon menggunakan telepon satelitnya, saat itulah Joe melihat setumpuk gading dan tanduk badak yang masih baru. Salah seorang anak buah Mitch yang melihat Joe mengetahui tumpukan gading tersebut menjadi marah. Joe kemudian mengatakan kepada ayahnya kalau kelompok Mitch adalah para pemburu ilegal. Namun Mitch yang mendengarnya marah karena mereka disebut pemburu. Ia berdalih hanya membantu masyarakat di sana untuk memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki.
Jack berusaha menenangkan anaknya agar tidak memperdulikan apapun yang mereka kerjakan dan memohon kepada Mitch untuk menolongnya. Joe mengatakan kepada ayahnya kalau kelompok Mitch tidak akan menolong mereka. Benar saja, setelah itu Mitch menyuruh anak buahnya untuk mengikat mereka. Saat itulah Mitch mengancam mereka akan meninggalkan keluarga Jack untuk dimangsa oleh kawanan Hannah karena tidak ingin kelompok mereka terbongkar. Noah dan Joe merasa putus asa dengan nasib mereka setelah Mitch meninggalkan mereka berbincang dengan temannya. Jack berusaha menyemangati kedua anaknya kalau mereka akan baik-baik saja. Menyadari kalau mereka semua tidak akan selamat dan tidak memiliki banyak waktu, Jack meminta maaf karena tidak pernah menjadi ayah yang baik bagi mereka. Sambil tangannya berusaha melepaskan tali ikatan di tangannya. Ia kemudian melepaskan tali ikatan di tangan Noah dan menyuruh Noah untuk melepaskan tali ikatan di tangan Joe secara diam-diam. Jack kemudian mengatakan menyuruh kedua anaknya untuk melarikan diri membawa ibu mereka menggunakan mobil jeep pemburu. Ia akan pergi ke arah lain untuk mengalihkan perhatian para pemburu. Nampak kedua anaknya menangis dengan sedih. Jack kemudian menjalankan rencananya. Ia berjalan lalu berlari meninggalkan tempat itu. Para pemburu itu kemudian semua mengejarnya. Joe dan Noah kemudian mulai beraksi mengangkat ibu mereka lalu membawanya ke mobil jeep. Namun saat Joe menstarter mobil itu tidak berhasil menyala. Sementara itu kelompok pemburu berhasil menyergap Jack setelah mereka menembak kakinya. Mereka lalu menembak Jack tanpa belas kasihan hingga tewas. Welcome to the jungle. Saat itulah para pemburu mendengar suara mobil yang berusaha dihidupkan. Mereka lalu bergegas kembali ke perkemahan. Sementara itu, Joe terus berusaha menstarter mobil para pemburu. Lauren memberitahukan Joe untuk mendiamkannya sebentar karena ia telah membanjiri mesin. Setelah mendiamkannya beberapa saat, Joe berhasil menyalakan mobil di saat para pemburu mulai datang. Ia langsung tancap gas meninggalkan tempat perkemahan itu. Para pemburu kemudian mengejar mereka, sehingga terjadilah kejar-kejaran. Beruntung, Joe berhasil menyingkirkan mobil Mitch yang mengejar mereka. Setelah ia menyerempetkan mobilnya dengan mobil Mitch sehingga mobil Mitch menabrak sebuah pohon. Joe terus memacu mobil yang ia bawa dengan bahagia. Sementara itu, Mitch yang saat itu berjalan keluar dari mobil diserang oleh kawanan Hannah. Joe tiba-tiba harus menghentikan mobilnya dan bersembunyi ketika melihat kedatangan mobil para pemburu lainnya. Namun keberadaan mereka telah diketahui oleh para pemburu. Joe dan Noah hanya bisa pasrah menundukkan badan mereka di dalam mobil saat para pemburu mendatangi mereka. Di saat itulah muncul pertolongan dari petugas tentara wanita penjaga taman. Mereka berhasil melumpuhkan para pemburu. Joe dan Noah terkejut setelah melihat Billy masih selamat dan membawakan insulin untuk Lauren yang ikut bersama para tentara. Joe kemudian memeluk Billy dengan bahagia sambil menangis. Hey, Noah. Where's Jack? Di akhir film terlihat Lauren, Joe, Noah, dan Billy sedang berjalan di sebuah kandang dan perawatan badak yatim piatu. Meskipun Jack telah meninggal, ia sangat berjasa untuk keselamatan badak di wilayah itu, sebab kejadian yang menimpanya berhasil menggagalkan aksi perburuan ilegal di sana. Pihak setempat kemudian mempersembahkan tempat penangkaran tersebut demi mengenang jasa-jasa Jack, dan film pun usai. Oke, itu tadi satu alur cerita film yang sangat seru. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.